pagi guys, apa kabar nih hari ini? Ketemu lagi dengan saya, dengan family Bang Regar. Guys, saya mau berbagi cerita lah, dan mungkin pengetahuan tentang profesi keuangan bagi keluarga atau adik-adik yang mau jadi profesi di bidang keuangan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai motivasi untuk bisa sebagai konsultan pajak, atau bisa jadi sebagai KJA, AB ya, akuntan berpraktek, atau bisa menjadi akuntan publik. Ya, profesi 3 ini menjadi profesi primadona di bagian jurusan akuntansi ya. Akuntansi selain kerjaan yang lain seperti kerja di corporate, bisa jadi di staf akuntansi atau manajer akuntansi atau direktur keuangan, atau di bidang lainnya gitu. Pada prinsipnya semua bagus ya, kerja itu semua bagus. Tapi saya ingin menyampaikan, memberikan sedikit berbagi ilmu tentang supaya bisa menjadi seorang akuntan berpraktek di kantor jasa akuntan ya, bisa akuntan KJA ya, atau di ini. Maka perlu Anda persiapkan 3 hal mungkin ya, menurut saya 3 hal secara garis besarnya bagi yang sudah lulus sarjana akuntansi. Yang pertama yaitu kuasai ilmunya dan pengetahuan umumnya. Maksudnya di sini ya, kalau bagian akuntansi setidaknya kamu bisa memahami cara membuat laporan keuangan. Jadi Anda harus memahami namanya siklus akuntansi itu benar-benar dikuasai gitu. Itu yang pertama. Seperti kayak perpajakan, Anda harus menguasai, walaupun mungkin semua kita pahami ya, tapi kita mengerti kalau setiap ada problem-problem itu kita tahu harus bagaimana gitu mencarinya. Nah, jadi kuasai dulu kompetensi keilmuannya dulu. Mungkin memang itu akan dilengkapi pada saat sudah berpraktek ya, atau sudah bisa kerja sebagai staf dulu. Kalau misalnya di pajak tuh mungkin bikin SPT dulu, pemahaman gitu loh. Kalau di akuntansi memahami dulu jurnal, bikin pembukuan. Nah, dengan memahami itu maka Anda sudah mulai berpraktek. Sekalipun masih Anda bekerja di satu perusahaan, Anda sudah mulai bisa berpraktek sebenarnya, menawarkan jasa-jasa kepada orang lain. Tidak usah harus menunggu dapat izin dulu, tidak usah ya. Tapi berprakteklah dengan catatan Anda di bawah panduan dari orang yang punya izin. Setidaknya Anda bisa seperti magang lah, tapi magang ini kamu kan kerja, minta tuntunan dari yang senior gitu. Jadi pahami dulu ya. Yang pertama itu kuncinya kuasai keilmuannya atau kompetensinya secara keseluruhan, baik di bidang perpajakan, baik di bidang akuntansi maupun di bidang audit secara globalnya saja. Kalau secara detail nanti mungkin berpraktek. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu memahami itu semuanya, kamu perlu memahami namanya organisasi di mana kamu bernaung. Jadi jangan setelah udah langsung petenteng setelah menguasai ilmunya terus kamu ingin berpraktek gitu bebas tuh tanpa izin ya, dan tidak tahu aturan organisasi atau yang benar itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi sebaiknya kau dapatkan itu melalui organisasi dulu. Aturan-aturan main itu tentang kode etik, tentang sistem pengendalian mutu secara prosedural,
Nah itu harus kamu pahami dulu. Nah semakin banyak kamu ikuti organisasi profesi, tidak sedikit biayanya. Karena kalau kamu bisa bernaung di bawah 3 organisasi, yang masing-masing 3 organisasi itu mempunyai hak dan kewajiban, dan itu tidak sedikit waktu, pikiran dan uang sana ya. Itu yang kedua. Jadi organisasinya harus dipahami. Karena dari organisasi kamu bisa memahami aturan-aturan main kalau berpraktek sebagai profesi di bidang keuangan seperti apa, supaya nggak salah ya. Nah yang ketiga, pahami tentang marketingnya dan bagaimana memahami para pebisnisnya gitu loh. Nah 3 hal ini penting. Yang ketiga ini juga, banyak orang setelah menguasai keilmuannya masuk di organisasi terus mencari kliennya itu nggak bisa. Memang susah, gampang susah ya. Kita harus sampaikan bahwa memang di awal itu susah. Nggak seperti yang sudah Anda lihat banyak tiba-tiba wah dia udah punya sedikit gitu loh. Nah karena apa? Itu berproses ya, proses. Ya pengalaman pribadi saya, memang kita harus sabar dan berjalan terus gitu loh. Karena kemampuan kita juga, apalagi yang masih baru, untuk bayar pegawai kan kita kan belum kuat. Bayar kantor juga belum tentu bisa ini gitu loh, gitu loh. Dan kalau nggak segampang misalnya ngomong wah gampang enggak lah. Cari kerja itu susah. Saya harus bilang susah. Gampang susah ya. Nah, banyak teman-teman kadang-kadang saya lihat yang mengatakan wah saya di sini bisa gitu loh. Ya, tapi menurut saya perlu ditelusuri juga. Dia banyak klien itu karena apa? Apakah karena satu sertifikat A, sertifikat B, C atau apa gitu loh. Contoh lah misalnya nih, dia punya sertifikasi di bidang akuntan berpraktek AB. Nah, terus dia juga memiliki sertifikasi di bidang konsultan pajak. Juga mempunyai sertifikasi di akuntan publik. Dan juga mungkin di profesi-profesi lain. Ya. Nah, kalau dia banyak klien atau banyak ininya, ya perlu dilihat kira-kira di antara itu mana yang paling mempengaruhi. Tapi yang saya tahu, yang saya pahami dan saya alami itu saling menutupin dan saling membantu, saling mendukung satu kesatuannya. Tidak cukup, contoh nih, saya konsultan pajak saja. Iya bisa, tetapi itu lebih lengkap kalau ada misalnya ada juga sertifikasi yang lainnya. Dan itu akan di-upgrade terus gitu. Nah, terus untuk masalah karena namanya pergaulan di masyarakat itu penting. Jadi jangan Anda pernah hanya membatasi diri Anda bergaullah di dalam mengenal bisnis, di dalam klien customer itu bergaullah dengan di mana mereka berada, sehingga kamu akan membuka sosialisasi. Jangan malu dan jangan sungkan. Kalau pada saat ngumpul sama teman-teman Anda, ya Anda perkenalkan, saya ini akuntan berpraktek loh. Kalau kamu butuh bla 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 gitu loh. Terus kamu ketemu lain, saya ini konsultan pajak loh, bla bla bla. Saya ini akuntan publik loh gitu. Karena apa? Pada saat kau menyampaikan hal seperti itu tidak mungkin langsung dapat. Tapi setidaknya itu sama kamu sedang memasang pancing di kolam. Ya kamu pelempar pancing satu kolam, kita nggak tahu apakah ikan mau makan apa tidak, atau kita nggak tahu jangan-jangan itu nggak ada ikannya. Tapi kau harus pasang, karena kalau tidak dipasang dari mana kamu tahu? Jadi tetap sosialisasi, ikutin kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunitas, baik di olahraga, baik di seni musik, baik di bisnis, baik di berbagai macam lah, berbagai kelompok komunitas. Banyak orang juga yang mungkin kalau komunitas agak kelas ke atas ya, mungkin penuh biaya, mungkin tidak, tapi setidaknya komunitas di bawah juga bisa. Mulailah dari bawah, pelan-pelan. Ya kalau Anda berdiam diri, hanya mengandalkan bikin publikasi di internet, hanya bikin apa segala, nggak cukup itu. Sekali lagi tidak cukup, apalagi yang baru-baru. Tapi bagaimana Anda
ikut juga ada kegiatan organisasi kamu ikutin aja. Memang biaya ini ya, ada kegiatan misalnya komunitas pelatihan ternyata ikutin, seminar ikutin gitu loh. Ada kegiatan-kegiatan kumpulan-kumpulan pebisnis, ikutin, perkenalkan diri Anda. Nah, setelah udah semuanya itu, nah selain yang 3 hal tadi, nah kesiapan SDM Anda penting. Jadi kalau misalkan Anda sebagai profesi tidak mudah ya, tidak mudah. Tiba-tiba kalau misalnya tiba-tiba nih kamu baru sendiri nih, baru 1 pegawai, tiba-tiba datang 5 klien, blap, gua mau hidung itu loh, kau kan kewalahan pasti, karena kamu nggak siap dengan tenaga itu. Kalau tiba-tiba datang 10 gitu loh, jadi tidak perlu. Jadi berusahalah melayani yang terbaik, jaga kualitasnya, ikuti aturan-aturan etika, SPM segala. Ya setahun 2-3 klien dengan kamu layani dengan baik itu udah bagus. Apalagi namanya di KJA ya, penyusunan laporan keuangan itu ya bisa sekali 2 kali. Dan berusaha menawarkan itu supaya berkelanjutan ya, berkelanjutan. Memang ada pekerjaan yang sifatnya setahun gitu loh, tapi usahakan itu berkelanjutan. Lebih bagus sebenarnya bulanan ya, bulanan. Tapi ada juga kadang-kadang perusahaan minta itu langsung setahun, disusun kembali gitu. Nah, dalam konteks itu supaya kamu bisa bulanan, tawarkanlah dari sisi manajemennya juga. Contoh, misalnya bisa kau sampaikan dengan kamu bulanan gitu ya, kau bisa memberikan masukan-masukan, kau bisa evaluasi. Karena akuntansi itu yang dijual itu informasinya. Kalau informasinya lebih cepat dapat, itu kan lebih berkualitas kepada si bisnis. Nah, tapi kalau dia lama dapat informasinya, itu kualitasnya semakin jelek gitu loh. Nah, dengan begitu artinya kualitas informasi yang lebih cepat ini perlu didapat oleh pebisnis. Nah, untuk itu maka diperlukan laporan pengelolaan keuangan itu secara rutin dan tiap bulan. Jangan sekali setahun doang. Tujuannya banyak lah pokoknya kalau tiap bulan dibuat laporan keuangan itu dengan baik gitu loh. Ya. Nah, terakhir nih, banyak pengalaman kita juga sering kita lihat orang bikin laporan keuangan itu kalau menengah ke bawah itu condongnya gara-gara satu karena perpajakan, 2 karena meminjam. Sebaiknya ini pandangan seperti ini perlu diluruskan ya. Memang betul itu 2 hal tujuan menyusun laporan keuangan. Tapi yang paling utama bukan itu ya. Tujuan menyusun laporan keuangan itu untuk mengetahui kondisi perusahaan itu udah sejauh mana, kinerjanya itu loh. Ya. Jadi ini kamu jual kepada UMKM gitu loh, yang tadinya belum pernah menyusun laporan keuangan. Dia perlu menyusun laporan keuangan. Ya, dia nggak boleh hanya sekedar udahlah yang penting segini penjualan saya, ya sini pembelian saya beli segini, saya segini jual, sisinya menjadi untung. Betul, tapi kan nggak efektif jadinya gitu. Dan pada saat hilang duitnya itu ya nggak tahu dia kemana uangnya pergi. Jadi juallah informasi itu. Ingat, informasi lebih cepat lebih bagus. Artinya masuklah menawarkan dengan ke UMKM, tawarkan bahwa penyusunan laporan keuangan itu akan lebih baik per bulan. Supaya apa? Kalau ada yang salah, ada yang perlu dikembangkan, itu dapat langsung kelihatan. Semoga ini menjadi tambahan buat teman-teman yang satu profesi dengan saya. Kita sharing, bukan berarti saya bilang saya udah sukses, saya udah maju, saya udah mengerti. Enggak, saya juga masih belajar. Sekali lagi, saya masih belajar dan masih banyak yang saya tidak pahamin dalam dunia profesi ini. Untuk itu mari kita sama-sama belajar. Kalau ada teman-teman yang misalnya punya pengalaman, yuk kita bagi sharing ke kita. Mungkin pengalaman Anda juga bisa berbeda dengan pengalaman saya, tapi secara global akan lebih baik kalau misalkan kita saling tukar-tukar informasi, tukar pengalaman, baik yang baru-baru atau yang sudah senioritas ya. Kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi juga bisa lah gitu loh. Oke guys, jadi itu dulu ya, sedikit motivasi dari saya
kepada anak-anak, adik-adik yang jurusan akuntansi untuk bisa menjadi profesi di berbagai bidang profesi keuangan. Dan buat yang sedang kuliah, ya ingat bahwa Anda sarjana akuntansi, sebaiknya perahu Anda sudah jelas kemana. Ya, profesi menunggu Anda. Nah, bagi Anda yang mau bekerja di perusahaan, silakan sebagai batu loncatan. Tapi bagi Anda yang sudah punya pengalaman di atas 3 tahun bekerja, sebaiknya coba berpikir untuk mengambil profesi di bidang keuangan. Mau jadi konsultan pajak, mau jadi akuntan berpraktek, atau mau jadi akuntan publik. 3 profesi ini sangat menjanjikan di masa yang akan datang, karena di Indonesia ini sangat masih luas ya, masih luas. Dan mulai dari Papua sampai ke Aceh. Oke guys, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita belajar, mari kita bekerja, dan mari kita bersinergi satu kesatuannya. Oke, Kantor Jasa Akuntan stop.